selanjutnya kita akan masuk sesi sharing. Untuk sesi ini akan dipimpin oleh Mas Samuel Wibowo. Tapi sebelumnya saya ingin mungkin memperkenalkan sedikit lah dari Mas Samuel Wibowo. Jadi Mas Samuel Wibowo ini yang biasa dipanggil Mas Sam adalah pemimpin Navina Subrek 1.2, mencakup area Jawa Barat, Banten, dan sebagian Jakarta. Beliau ini telah menikah dengan Mbak Arum dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gracia, Elkana, dan Narmada. Dan sekarang Mas Sam ini tinggal di daerah Cikupa. Mungkin itu saja perkenalan singkatnya. Langsung saja mungkin kepada Mas Sam. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Yosef. Ini aku share screen ya. Oke. Ya, terima kasih Yosef dan juga teman-teman. Selamat sore. Ini saya diminta untuk sharing temanya Godly Hope versus Worldly Hope. Di tengah keadaan pandemi yang kita belum tahu kapan berakhir. Jadi nanti kita sama-sama belajar seperti apa. Dan pemberitahuan juga, ini saya sebenarnya bukan pembicara profesional, jadi saya ini adalah tepatnya pertama kali saya sharing di rally seperti ini gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang-kurang mohon dimaklumi. Oke. Nah, tadi kita sebelum mulai kita berdoa dulu sebentar. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami boleh tadi sempat main game, kami menikmati Tuhan, interaksi di antara kami. Dan juga kami sekarang mau belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengerti apa kehendak-Mu Tuhan bagi kami. Apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan berikan pengharapan bagi kami ya Tuhan, kami boleh belajar langsung dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah ini kita bareng-bareng. Nah tadi udah di share lah ya dari Yosef. Nah ini fotonya, ini tadi ada Gracia, nama Gracia itu umurnya 12 tahun, Elkana umurnya 9 tahun, Narmada umurnya 6 tahun. Selisih 3 tahun, 3 tahun. Kami tinggal di Cikupa. Cikupa itu kalau teman-teman belum tahu, itu 2 pintu tol setelah pintu tol Karawaci. Dan saya kerja di Jakarta, jadi kalau perjalanan pulang pergi ke kantor itu hampir 100 km sehari gitu ya. Nah, tapi ini istri saya tidak bekerja, ibu rumah tangga, tapi mungkin dia lebih sibuk dari saya. Soalnya 3 anak kami ini homeschool, jadi 3 anak kami ini homeschool, sekolah dari rumah dan yang ngajar ibunya. Jadi ibunya yang ngajar anaknya, ya juga masak, ya juga nyuci gitu ya. Jadi kayaknya dia lebih sibuk dari saya nih ya. Oke. Nah, ini karena ini ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa, dengan alumni gitu ya. Ini saya mau sedikit flashback ke masa-masa saya mahasiswa dulu. Jadi ini foto saya mahasiswa. Jadi saya kuliah di ITB tahun 99. Kalau lihat tadi foto itu ada tulisan Selamatkan Reformasi. Nah itu masih hotnya masa reformasi 98. Jadi saya kuliah tahun 99, jurusan teknik material. Itu adalah jurusan pecahan dari teknik mesin ya, bagian dari teknik mesin. Nah saya pergi ke Bandung itu bersama dengan 2 teman saya. Yang ini, teman saya ini namanya Iwan dan ini namanya Jong. Nah, ini kami berdua satu SMA pergi
ke sana, ke Bandung, cari kos sama-sama, tinggal di tempat yang sama gitu ya. Kami di asrama yang sama. Nah, jadi kami ke Bandung itu ya tujuannya untuk kuliah aja gitu. Kami nggak kepikiran apapun yang lain gitu. Nah, kami ada salah satu tempat makanan favorit kami itu di Masjid Salman ITB, itu di depan ITB itu ada masjid besar. Di sana itu ada gulainya enak dan murah. Lalu mahasiswa jadi carinya yang murah-murah. Nah, di sana ada makanan yang gulai yang enak dan murah. Nah, pada waktu itu kami lagi makan di sana. Waktu kami lagi makan di sana, tiba-tiba ada orang yang nggak kami kenal, nggak saya kenal lah tepatnya. Itu datang menghampiri kami lagi makan gitu. Dia ngobrol dengan dua teman saya gitu. Nah, ternyata orang ini mengajak untuk belajar firman Tuhan bareng-bareng. Gitu. Jadi mau nggak belajar firman Tuhan bareng-bareng? Kebetulan mungkin dia karena nggak enak gitu ya dengan saya gitu. Akhirnya dia karena tadinya ngobrolnya dengan dua teman saya aja. Akhirnya saya diajak juga jadinya. Mau ikut juga nggak sekalian belajar firman Tuhan bareng-bareng? Oh ya udah oke. Ya udah ikutlah, karena teman saya ikut masa saya nggak ikut gitu ya. Ya udah kami ikut bareng-bareng. Nah, orang ini datang, jadi tiap minggu dia datang cucuk datang bawain buku, bawain makanan, cemil-cemilan untuk kita makan dulu sedikit, terus kita belajar firman Tuhan bareng. Terus tiap minggu dia datang. Terus setelah sebulan 2 bulan dia bukan cuma ngajarin firman Tuhan, dia ngajarin kami matematika dan fisika. Oh ya, tadi teman saya dua ini orang fisika. Nah, mukanya aja muka fisikawan lah ya ini. Nah, ini jurusan fisika, saya jurusan teknik. Yang paling normal mukanya saya aja nih kayaknya ya. Yang lain itu muka fisikawan dan mereka itu pinter-pinter banget. Nah, saya orang yang paling biasa di antara teman-teman saya gitu. Nah, orang ini ngajarin saya fisika, matematika. Dan ternyata orang ini tuh pintar sekali. Orang ini pintar sekali. Fisika, matematika. Jadi selama saya diajar, fisika dan matematika saya pasti dapat A. Pasti dapat A. Nah, sayangnya setelah dia lulus, dia pergi dapat beasiswa, saking pinternya dia beasiswa ke Amerika. Setelah dia ke sana, saya merasa semua pelajaran matematika, kalkulus itu rasanya susah semua. Jadi ya ini ternyata dia pintar dan pintar mengajar gitu. Mungkin kalau teman-teman dia ini beberapa kali muncul di koran, kalau mungkin teman-teman tahu, namanya Hendra Kwi. Dia itu yang salah satu yang memimpin dan merintis tim Olimpiade Fisika Indonesia. Mungkin kalau teman-teman kenalnya Yohanes Surya gitu ya, tim Olimpiade Fisika Indonesia. Memang orangnya pintar sekali dan dia bukan sekedar ngajar firman Tuhan, nggak sekedar ngajar matematika, fisika, tapi memperhatikan kehidupan saya secara pribadi gitu ya. Jadi saya bisa cerita kegagalan saya, kejatuhan saya, bisa cerita tentang pergumulan teman hidup, lagi deketin si itu tuh gitu kan, lagi mendoakan si itu, terus dia menolong saya untuk saya bisa melewati itu. Bahkan setelah dia di Amerika pun kami tetap kontak dengan masih cukup sering kontak walaupun dia di sana. Dan ternyata ini ternyata bukan cuma saya aja ternyata yang dilayani seperti ini. Secara pribadi, ternyata teman-teman saya yang seangkatan juga dilayani juga gitu. Dan pas saya lihat, oh ini ternyata setelah sekian waktu, nggak lama sih sebenarnya, tahu bahwa ini adalah pelayanan navigator. Pelayanan yang melayani secara pribadi ke pribadi, menolong orang bertumbuh supaya orang itu bisa menolong lagi orang yang lain lagi. Jadi setelah ini saya melayani ada mahasiswa lagi yang lain yang saya layani. Saya bersyukur
punya kesempatan ini. Jadi kenapa saya sharing ini? Karena saya menikmati sekali masa-masa mahasiswa. Dan masa-masa mahasiswa itu masa-masa bukan saja menyenangkan, tapi menentukan gitu ya. Sebenarnya saya nggak tahu kalau di waktu itu orang ini, kok Hendra ini tidak menemui saya gitu ya. Mungkin saya cuma jadi orang Kristen yang ya yang ke gereja aja gitu, yang ke gereja pulang pergi, yang ya nggak tahu ya jadi orang Kristen formalitas lah ya. Tapi dengan pelayanan yang secara pribadi ke pribadi, saya merasa ada orang ya yang mau ya mengorbankan waktunya untuk menolong orang yang dia nggak kenal sebenarnya. Jadi mengucap syukur buat itu. Makanya ini ada pelayanan navigator juga kalau sampai sekarang udah sampai ke seluruh Indonesia, semakin berkembang. Awalnya di Bandung secara kampus, terus berkembang ke seluruh Indonesia dan sampai juga ke UPH, ke Unpam, ke STAN, dan kita berharap juga pelayanan seperti ini juga akan terus berkembang di wilayah kita. Gitu. Nah, jadi walaupun ini sebenarnya nih, kalau saya dilayani seperti ini, sebenarnya saya sebagai pribadi itu sebenarnya orang yang inferior sebenarnya. Saya orang yang minder. Jadi kalau dulu waktu saya baru awal-awal dilayani itu, mungkin jangan berharap untuk saya bisa ngomong di depan umum. Saya minder, penakut, gitu ya, inferior. Jadi inferior tuh merasa orang lain tuh lebih hebat dari saya. Gitu. Jadi saya nggak merasa punya kelebihan apapun lah. Dan saya juga nggak merasa saya punya harapan yang cerah gitu. Saya nggak tahu mau jadi apa nanti, cita-cita saya apa gitu. Harapan itu saya nggak merasa punya harapan yang gimana gitu ya. Tapi itu saya secara pribadi. Tapi kalau saya tanya ke teman-teman gitu, wah kalau anak ITB itu orangnya optimis semua. Mereka merasa pandai, mereka yakin dengan diri mereka sendiri. Jadi kalau ditanya mau gimana, oh saya mau kerja di oil and gas, saya mau kerja di perusahaan minyak, saya mau jadi ini, mau jadi itu, saya mau jadi pengusaha. Waduh, apalagi kalau dengar kayak gitu, saya tambah minder lagi, tambah redup lagi gitu ya. Jadi, nah kita lagi mau bicara tentang harapan, tentang apa sih itu harapan, hope. Nah, oke. Nah, kalau kita mau bicara tentang harapan, dunia ini menawarkan begitu harapan yang wah sekali lah gitu ya. Kita bisa bilang dunia ini menawarkan apapun yang bisa kita raih sebenarnya. Kalau kamu kerja keras, kamu bisa dapat ini dan itu. Kamu bisa banyak uang, kamu bisa dapat pekerjaan yang bagus, kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Wah, itu harapan yang itu bisa kita raih. Wah, kita bisa dapat kenikmatan dunia, kami dapat kemewahan dunia. Itu yang dunia bisa tawarkan. Nah, itu yang dunia tawarkan. Tapi caranya gimana? Oh, untuk dapetin itu ya caranya kamu sendirilah yang nentukan. Kalau kamu malas ya nggak bisa. Tapi kalau kamu rajin, kerja keras bisa. Jadi kita kalau dengar slogan-slogan itu, kita slogan-slogannya, kamu pasti bisa. Nothing is impossible. Wah, itu kalau di pekerjaan itu yel-yelnya gitu. Wah, kita pasti bisa. Oke. Nah, terus sebenarnya dunia ini ada sebuah buku yang bilang kalau dunia ini ini keadaan yang membaik, dunia itu adalah terus membaik. Kalau kita lihat tadi zaman tadi itu ada lukisan tadi, orang itu bisa dibunuh, bisa diadu dengan singa, bisa dibakar tadi di zaman Nero, bisa dibakar di atas tiang, dijadiin bahan bakar untuk penerangan. Wah, itu mengerikan sekali. Nggak ada hak asasi manusia di situ.
terus keadaan semakin kesini semakin membaik. Walaupun nggak ada begitu, tapi masih ada perang. Di mana-mana ada perang. Tahun 90-an kita masih ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, gitu kan. Wah, masih ada perang, masih ada kelaparan di mana-mana. Tapi makin kesini makin membaik. Oh, sekarang udah nggak ada perang yang seluas itu di dunia ini. Masih ada perang di beberapa daerah, tapi nggak seluruh dunia. Kemudian ini terus membaik, dunia itu terus membaik. Jadi kita fokus aja untuk kita kerja keras, kita fokus untuk cari kenyamanan, kita cari kemewahan. Nah, itu dunia ini bilang, wah, semua akan membaik dan akan terus membaik, gitu, akan terus membaik. Nah, tapi coba kita uji dulu, coba kita uji apa yang dunia tawarkan tadi. Nah, ini kita uji pakai yang sekarang nih. Coba kita lihat, apa betul sih kita bisa raih apa yang selalu yang kita inginkan? Sekalipun kita kerja keras, kita udah pasti sehat. Apakah kita pasti sehat? Apakah kita pasti dapat pekerjaan? Nah, ini buat mahasiswa nih. Apakah kita pasti dapat pekerjaan? Sebenarnya kalau bilang apakah kita pasti sehat, jangankan sehat ya. Kita bisa lewat pandemi, bisa masih hidup, itu aja syukur. Nah, saya cerita, saya ini survivor COVID. Jadi padahal saya udah jaga sedemikian rupa, udah pakai masker di kantor, di kantor saya di wing terpisah sendiri supaya nggak ketemu dengan teman-teman yang lain, karena harus kerja tiap hari. Itu pun masih kena COVID. Udah gitu anak saya 2 orang kena COVID juga. Jadi sudah jaga sedemikian rupa masih tetap bisa kena COVID. Ini teman SMA saya, dia adalah orang yang paling pintar di sekolah saya. Dia jurusan UI, kedokteran UI, lulus nggak lama kemudian jadi direktur rumah sakit. Begitu bright-nya, tapi begitu dia kena COVID, entah gimana dia meninggal kena COVID. Jadi pertanyaannya, apakah diri kita bisa menentukan masa depan kita? Kayaknya nggak bisa bilang gitu ya. Kita sepintar apapun, semerasa sehebat apapun, bahkan dokter pun, kita tidak kebal terhadap COVID. Kita nggak bisa menentukan masa depan kita. Dan apakah keadaan dunia ini terus membaik? Jadi keadaan pandemi ini, bersyukur sih kita ngalamin pandemi ini. Karena kita boleh duduk diam untuk melihat bahwa dunia ini bukan dalam keadaan terus membaik. Kalau pandemi seburuk ini, apakah masa depan tidak akan terjadi lagi kah? Pandemi yang seburuk ini, kita nggak tahu. Kita nggak tahu tentang itu. Oke. Nah, tapi ini kan yang dunia tawarkan nih. Sepertinya sih kalau dunia tidak bisa berikan jaminan kepada kita lah ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi di dunia ini saat ini. Nah, tapi godly hope ini, apakah harapan yang dari Tuhan sama atau berbeda ya dengan dari dunia? Harapan yang Tuhan berikan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan sediakan. Tuhan adalah penentu masa depan kita. Bukan kita sendiri, tapi Tuhan adalah penentu masa depan kita. Oke. Ini agak kurang oke sebenarnya. Kehidupan di dunia ini tidak akan selalu baik. Kenapa Tuhan nggak janjikan yang selalu baik ya? Tapi Tuhan dia janji akan selalu menyertai. Oke. Kita coba lihat, apakah memang
demikian, coba kita uji juga. Nah, apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Filipi 4 ayat 19 bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi dia akan memenuhi keperluanmu, ya, tapi bukan keinginanmu lah ya. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke. Tuhan membentuk masa depan kita? Udah pasti enggak. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Kalau kita secara manusia, kita merasa, wah, pengennya sih kita aja yang menentukan keputusan ya, masa depan kita ya. Tapi kenyataannya nggak bisa. Manusia itu begitu terbatas, jadinya kita tidak bisa menentukan kehidupan kita. Kita tidak bisa memastikan kehidupan kita. Nah, kalau kehidupan dunia ini tidak selalu baik, tapi Tuhan akan selalu menyertai. Janjinya di Ibrani 13 ayat 5b, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Ya, ini betul, ini janji Tuhan. Tapi coba kita lihat, apakah kalau kita pegang janji Tuhan, apakah kita akan jadi kebal terhadap COVID? Apakah kita akan kebal terhadap PHK? Apakah kita akan, kalau kena COVID, pasti akan selamat? Sebenarnya Tuhan juga nggak bilang gitu. Bahwa kita sama rentannya dengan orang-orang yang menaruh pengharapan di luar Tuhan. Secara jasmani, kita tidak lebih hebat dari orang lain yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi, kalau kita menaruh harapan Tuhan, tapi kok nggak ada yang berbeda ya? Untuk apa kita menaruh harapan kita sama Tuhan? Toh juga nggak ada yang berbeda. Yang pertama, Tuhan tidak mengubah keadaan seperti yang kita pikirkan. Tuhan mengubah sesuatu, tapi mungkin bayangan kita tidak seperti yang kita bayangkan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita berharap sejak COVID sampai ke Indonesia, kita selalu berdoa supaya COVID ini segera berlalu. COVID ini segera berlalu. Tapi yang terjadi tidak segera berlalu, malahan ada varian yang baru yang membuat kita banyak sekali kehilangan teman-teman kita atau orang-orang yang kita kasihi, dan itu tidak seperti yang kita inginkan. Sangat menyedihkan kalau kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Jadi Tuhan tidak mengubah itu juga. Kita tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan saat pandemi ini sebenarnya. Tapi apa yang Tuhan janjikan, Tuhan akan berikan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nanti saya akan share tentang hal ini. Jadi apapun boleh terjadi di dalam kehidupan ini. Kita boleh kena sakit, bisa kehilangan orang yang kita kasihi, bisa susah dapat pekerjaan, bisa juga kehilangan pekerjaan. Tapi kalau Allah memberikan damai sejahtera, kalau di situ dibilang damai sejahtera yang melampaui segala akal,
yang nggak masuk akal sebenarnya, yang melampaui lebih dari akal kita. Sekalipun kita kehilangan tadi semua, kesehatan kita, ataupun orang yang kita kasihi, tapi damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, ini yang Tuhan janjikan bagi kita. Nah, dan sebenarnya yang paling penting juga adalah Tuhan sebenarnya tidak dalam bisnisnya, tidak berusaha untuk membuat dunia ini dunia ini semakin baik. Dia tidak mengubah dunia ini karena dunia ini akan lenyap. Tapi apa yang sedang dia ubah adalah diri kita sendiri. Apa yang kita alami dalam masa pandemi ini semata-mata untuk mengubah kita supaya kita semakin mengenal Dia. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahwa hal-hal yang kita alami, harapan-harapan yang kita taruh, keadaan-keadaan yang kita alami, itu semua adalah untuk mengubah diri kita, supaya kita semakin mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, sebenarnya sih kalau kita tanya nih ke diri sendiri, kita tanya berdasarkan pengalaman kita, sebenarnya kapan sih kita mengenal Tuhan lebih dekat? Kapan sih kita dekat dengan Tuhan, merasa semakin dekat dengan Tuhan? Apakah di masa lagi senang, lagi sukses, atau di saat kita sulit, kita sedih, terpuruk? Mungkin setiap orang berbeda satu dengan yang lain, tapi kalau ini saya mau sharing dengan cerita tentang saya sendiri. Ini maaf ya, saya karena baru sekali ini sharing tentang hal ini. Ini adalah slide cerita saya yang terakhir. Jadi saya nggak panjang-panjang, maaf kalau kurang lama. Tapi apa yang Tuhan janjikan tadi, apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, apakah itu betul terjadi? Apakah itu hanya teori? Nah, saya sharing dengan kehidupan saya. Tadi menyambung tadi masa-masa mahasiswa. Nah, di masa-masa mahasiswa, saya tadi orang yang minder, pasif, jadi begitu lulus dari ITB, walaupun lulus ITB, saya nggak tahu cari kerja gimana, cara bekerja gimana, mau apply-nya gimana, bingung gitu. Di saat lagi bingung, ada teman dari navigator bilang, kamu mau nggak? Ya udahlah, bareng sama saya nih kerja di LSM. Waktu itu LSM untuk melatih orang belajar komputer, orang yang nggak mampu belajar komputer. Oh ya udahlah, aku ikut karena saya nggak tahu cari kerja gimana. Ya udah saya ikut kerja di sana. Jadi saya bayangin orang yang minder begini mau nggak mau harus ngajar komputer. Saya bukan jurusan komputer pula. Jadi ya tetap karena itulah opsi yang ada, jadi itulah yang saya kerjakan. Nah, saya mengerjakan itu, tapi ini pekerjaannya project based, jadi hanya sesuai project aja. Selesai project, selesai. Saya juga bingung mau cari kerja gimana. Teman saya yang tadi yang nawarin pekerjaan tadi bilang, ya udah kamu sekolah lagi aja S2. Oh ya udahlah, S2 ya, oke. Ya udah, saya juga bingung nyari kerja gimana. Udah, saya kuliah lagi S2. Saya kuliah lagi di Prasetya Mulia di Jakarta. Saya kuliah lagi di Prasetya Mulia. Jurusan akhirnya ngambil keuangan.
kuliah di sana. Setelah kuliah agak lumayan tuh. Oh, cari kerja tuh mungkin begitu ya caranya. Oh, bareng-bareng teman-teman yang lain. Um, di Prasetya Mulia itu teman-temannya kita harus belajar presentasi segala macam. Jadi di situ saya belajar untuk bicara depan umum, belajar untuk mengungkapkan pendapat segala macam di sana. Nah, selesai kuliah dari Prasetya Mulia, cari kerja. Wah, ya udah cari kerja bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Tapi cari kerja pun belum cukup berhasil sampai ada teman navigator yang lain lagi cari anggota tim. Nah, saya direkomendasikan oleh teman navigator yang lain yang lebih senior itu untuk bisa apply ke sana. Akhirnya saya apply, terus saya diterima di sana. Saya kerja sebentar, nggak lama kemudian saya memutuskan untuk saya menikah. Nah, saya menikah itu tanggal 7 Juli 2007. Nah, itu angka cantik 777. Tanggal 7 bulan 7 tahun 2007. Jadi itu masa yang indah buat saya. Nah, ini adalah foto nggak lama setelah saya menikah. Nggak lama setelah saya menikah. Tapi belum 2 bulan saya menikah, ternyata saya didiagnosa saya kena kanker getah bening. Kanker getah bening stadium 2E. Jadi stadium 2E itu udah sampai di kelenjar paru, udah saluran paru-paru. Udah hampir stadium 3. Nah, baru nikah udah didiagnosa kena kanker getah bening. Itu sangat memukul kami, aku dan istri dan Arum terpukul, dan kami bisa berhari-hari kami menangis, kami nggak tahu harus apa, kami bingung, kami nggak tahu ada harapan atau enggak, penyakit ini penyakit yang seperti apa. Jadi kalau istri saya nangis, saya jadi nangis. Kalau saya nangis, istri saya jadi nangis. Jadi kami berhari-hari nangis dan bingung harus apa. Sampai setelah kami cukup tenang, kami berdoa dan memutuskan untuk oke, sekarang kayaknya kita udah nggak bisa nangis lagi, karena kalau nangis kita nggak bisa mikir. Oke, jadi harus apa? Ya udah kita fokus ke pengobatan. Ya udah fokus ke pengobatan. Jadi saya di fokus pengobatan, jadi harus gimana nih sekarang? Ya udah kita ke rumah sakit. Kami ke RSCM, Rumah Sakit Cipto, untuk pengobatan. Nah, di Rumah Sakit Cipto, kami kan nggak punya uang ya. Baru lulus nggak punya uang. Mau kami kalau ke sana, nanti mau tidur di mana? Itu tempat kami yang saat ini itu jauh. Kami nggak tahu ini harus gimana. Terus istri saya teringat ada temannya yang punya rumah di Cempaka Putih, teman navigator juga yang punya rumah di Cempaka Putih. Akhirnya kami bapaknya juga orang navigator, inilah salah satu senior di navigator. Nah, kami menghubungi karena temannya istri saya nggak ada di Indonesia, jadi kami langsung menghubungi orang tuanya. Kebetulan istri saya kenal juga dengan orang tuanya. Hari itu juga begitu dihubungi langsung dikirim kunci untuk kami segera bisa tinggal. Jadi dalam waktu 1 hari istri saya urus-urus udah bisa dapat langsung tempat tinggal gratis. Kami nggak harus bayar, kami tinggal bayar listrik. Jadi kami selama pengobatan kami di Cempaka Putih. Nah, pengobatannya tuh seperti apa? Jadi saya harus kemoterapi. Kemoterapi itu dimasukkan cairan kimia. Mungkin teman-teman di sini banyak perawat tahu ya. Kemoterapi juga dimasukkan cairan infus gitu, kimia ke dalam tubuh. Cairan kimia ini punya kemampuan untuk membunuh sel-sel kanker gitu ya, tapi dia punya efek samping juga. Efek sampingnya jadi mual, jadi
jadi rambut rontok, lemes, nggak doyan makan. Nah, jadi setiap kali jadi waktu itu saya masih kerja, jadi bekerja kemoterapi, jadi hari Jumat saya izin pulang lebih cepat, Sabtu kemoterapi, Minggu pulang. Dan harus melakukan kemoterapi 8 kali. Setelah itu harus dilanjut, jadi tangan saya udah habis, itu sakitnya luar biasa di kemoterapi. Habis kanan kiri, karena supaya kalau kanan terus dia akan luka, jadi kanan kiri. Dan itu sangat sakit. Saya nggak doyan makan, jadi istri saya kalau saya marah-marah nggak doyan makan, dia suapin. Kalau saya marah-marah dia diem, nanti suapin lagi. Bersyukur, jadi istri saya tadi ya dari navigator juga. Jadi ini salah satu yang penting juga buat teman-teman, jangan sampai salah pilih pasangan hidup. Ini kalau saya salah pilih pasangan hidup, ini mungkin nggak jelas hidup saya gitu ya. Udah nggak punya uang, sakit pula, udah nggak jelas lah itu ya. Tapi istri saya dengan setia dia menemani, menolong, lalu harus lanjut lagi dengan radiasi. Setelah diradiasi, rambut hitam semua, nggak doyan makan, jadi itu membuat saya jadi kurus malahan waktu radiasi. Dan di saat masa-masa yang paling berat, paling gelap, di tengah masa radiasi, kami nggak punya uang, kadang-kadang kami bingung, ini mau tes tapi uangnya nggak ada, ini mau pakai apa gitu. Dan juga kadang juga bingung, ini udah jalanin ini apakah akan jadi sehat lagi atau enggak, atau enggak selamat ini walaupun udah lewatin ini gitu. Jadi secara harapan nggak tahu kita harus harapan gimana, harapan ke diri sendiri nggak punya, harapan ke orang tua juga lagi susah, nggak punya, nggak bisa kita andalkan. Ya di saat-saat yang paling berat itu ada satu ayat yang sangat terdengar secara kuat dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Tapi pada waktu saya begitu merasa gelap, merasa tidak tahu harus apa, terutama kalau lagi nggak punya uang dan harus tes, nggak tahu harus apa, bingung harus gimana. Tapi Tuhan seperti ada bukan seperti suara ya, seperti ada yang berbicara bahwa Sam, jangan khawatir, jangan takut sebab aku yang memelihara kamu. Dan itu adalah suara yang menguatkan, yang membuat kami akhirnya bisa melalui ini. Itu sama ayat suara yang sama dengan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan kekhawatiranmu sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kalau kita bilang tentang pengharapan, dunia ini dengan keadaan yang seperti itu, dunia ini tidak bisa menawarkan apapun. Apakah dunia bisa menawarkan kesehatan? Apakah dunia bisa menawarkan saya akan cukup uang untuk tes? Apakah saya bisa selamat? Dunia nggak bisa tawarkan itu, tapi janji Tuhan yang akan pelihara. Dan Tuhan tepati itu. Jadi kami bersyukur bisa melewati itu. Entah gimana akhirnya asuransi bisa mengcover kebutuhan kami, dan kami juga akhirnya bisa punya anak. Jadi waktu dulu setiap kali kami ke dokter itu dokternya pasti tanya, udah punya anak belum? Kami bilang kami belum punya anak.
Tapi habis itu dia nggak pernah tanya, nggak pernah jawab lagi seperti apa. Kami kalau second opinion ke dokter yang lain, dia selalu tanya udah punya anak belum, belum gitu. Tapi dia nggak pernah lanjutkan pertanyaan itu untuk apa, dia nggak pernah jawab. Jadi selama proses kemoterapi sebenarnya itu sel itu banyak sekali yang rusak dan kita nggak tahu tingkat kerusakannya seperti apa. Dan bisa jadi saya juga nggak bisa punya anak. Tapi gimana Tuhan berikan saya 3 anak gitu ya. Bersyukur sekali untuk apa yang Tuhan berikan bagi saya. Dan yang ingin saya sampaikan sebenarnya bukan untuk cerita, maaf ya ini banyak cerita tentang saya, tapi cerita ini bukan tentang saya adalah, tapi inilah cerita tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui orang yang nggak punya harapan lah ya. Tuhan masih bisa bekerja untuk orang yang nggak punya harapan. Jadi kalau apapun yang kita bisa lalui, kita bisa bersandar bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, bukan sekedar hanya keselamatan itu adalah hal yang sangat besar yang kita miliki, keselamatan, tapi janjinya dia juga akan menyertai kita di dunia ini sampai dia akan membawa kita bersama-sama dengan dia. Jadi apa yang sudah dialami, apa yang tadi kalau kita lihat janji Tuhan, apakah betul itu walaupun keadaannya mungkin tidak berubah, apakah itu betul? Apakah Tuhan berikan damai sejahtera? Ya. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan kita pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi kita bukanlah pusat dari dunia ini. Kita bukan pusat dari alam semesta, bukan pusat dari dunia ini. Hidup kita pun bukan milik kita sendiri. Hidup kita itu pun bukan milik kita sendiri. Jadi kalau kita boleh melewati ini semua, itu adalah kita boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Apa yang aku alami mungkin berbeda dengan teman-teman yang alami. Dan kita berharap kita boleh juga berbagi satu dengan yang lain untuk saling menguatkan apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan akan kerjakan. Itu adalah buat kita untuk saling berbagi. Nah, penutup harapan kita kepada Tuhan itu bukan secara alami. Harapan kita kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang alami. Karena kalau kita lihat keadaan dunia ini, kita pasti akan jadi takut. Atau kita akan jadi lupa diri. Wah, saya udah sukses segala macam. Pengharapan kita itu kepada Tuhan tidak datang secara alamiah karena kita adalah orang yang berdosa. Jadi kalau dulu waktu kuliah ada teman saya yang sharing, sebenarnya keputusan penting itu di hidup ini cuma ada 3 keputusan penting. Oh, apa tuh keputusan penting itu? Yang pertama, apakah kita percaya sama Tuhan Yesus? Apakah kita percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan Yesus itu adalah penyelamat kita? Itu keputusan yang paling penting yang memisahkan kehidupan kita, yang membuat itu perbedaan yang sangat berbeda, yang menentukan kehidupan kita baik sekarang maupun nanti, adalah keputusan bahwa apakah Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, bahwa kita tidak punya harapan di dalam diri kita sendiri dan juga dalam orang lain, bahwa harapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Itu adalah keputusan yang pertama, yang paling penting. Nah,
Keputusan kedua tuh apa tuh yang paling penting? Keputusan kedua adalah teman saya ini cerita. Keputusan kedua adalah kamu kalau jalan dengan siapa? Dengan siapa kita berteman? Dengan siapa kita punya pasangan hidup? Nah, itu adalah pasangan hidup adalah satu yang menentukan kehidupan kita. Apa tadi ada pasangan hidup, jadi mumpung mahasiswa nih ya, mumpung mahasiswa doakan baik-baik teman hidupnya, tanyakan kepada pembimbing rohaninya tentang keputusan-keputusan ini. Dulu ada pendeta yang bilang, kalau kamu salah pasangan hidup, kamu itu seperti cuci muka pakai air mata. Hidupmu akan susah, akan menyedihkan. Jadi dengan siapa kita akan berjalan bersama, terus pasangan hidup kita. Kedua, dengan siapa kita hidup dekat. Jadi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jangan menjauhkan dari persekutuan kita. Jadi ini adalah hal yang baik untuk kita bisa bersama-sama, belajar bersama, juga mungkin yang pertemuan kita dengan teman-teman persekutuan kita offline, kita punya teman-teman saudara PA atau teman-teman yang saling mendukung kita, jangan pernah keluar dari persekutuan itu, karena nggak ada seorang pun yang bisa survive dengan hidup sendiri. Jadi tetaplah dalam persekutuan, sebagaimana saya juga tadi alami. Kehidupan saya sebenarnya adalah kehidupan yang ditopang oleh teman-teman di sekitar saya, kebetulan dari teman-teman navigator. Mulai dari cari pekerjaan, mulai cari rumah, mulai segala rekomendasinya, itu dari teman-teman di navigator. Itu bisa di mana aja, maksudnya apakah bisa di gereja, di navigator. Tapi navigator adalah salah satu kelompok yang baik untuk kita boleh bersama-sama bertumbuh, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi itu keputusan yang kedua. Nah, yang paling penting, kita akan berada di dunia ini, bertemu dengan banyak orang, tapi selama kita bersama dengan saudara-saudara kita, tetap tidak lepas dari persekutuan, kita akan terjagai. Nah, keputusan ketiga itu apa? Keputusan ketiga sebenarnya ini terkait sebagai mahasiswa waktu itu. Pekerjaanmu itu menentukan keputusanmu untuk pekerjaan itu menentukan. Jadi kalau bekerja tempat kita, jadi kalau saya nggak cocok jadi salesman, saya tapi cocok untuk jadi analis. Jadi pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita, talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, jadi tadi saya menyinggung sedikit tentang keputusan bahwa pengharapan kita, kehidupan kita itu tidak datang secara alami, tapi melalui keputusan-keputusan kita. Jadi pertama, pastikan Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Kedua, pastikan kita berada di dalam lingkungan yang menjagai, yang saling bertumbuh. Yang ketiga tadi terkait dengan mahasiswa, silakan melayani, silakan bekerja disesuai dengan bidang kita yang paling sesuai dengan kita. Supaya apa yang kita kerjakan itu bisa berbuah dengan lebih efektif. Nah, itu sekilas tadi cerita tentang perjalanan kehidupan saya. Nah, ini adalah untuk kita sama-sama, kita mau dengar juga, kita saling berbagi, nanti ada break room ya, kita saling berbagi kehidupan kita. Bisa jadi kita ini pergumulan kita belum berakhir, pengharapan kita belum berakhir, jadi bisa saling sharing apakah saat ini yang menjadi kekhawatiran kita akan masa depan kita. Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Silakan teman-teman bisa sharing satu dengan yang lain.
mungkin bisa berbagi teman yang lain kalau dia sudah melewati masa yang dia sudah lewati, bisa juga saling berbagi. Yang kedua, adakah janji Tuhan yang kita pegang, yang menjadi pengharapan kita? Karena dasar yang kita pegang itu firman Tuhan. Kita tahu seperti apa yang Tuhan katakan bagi kita adalah dari firman Tuhan. Nah, jadi ini dua pertanyaan yang nanti akan kita bahas di dalam breakout room kita nanti. Oke, kurang lebih itu.